Ciluk pakai kok. Tuh, biarin deh ya. Muka hitam, muka jelek biarin. Nih ya, saya jelasin. Dan sekali-sekali kalian tuh jangan pernah menyodorkan badan atau pikiran kalian ini ya untuk meminjam tempo pada koperasi atau ada yang menawarkan tempo. Pokoknya intinya mengatasnamakan koperasi, dah intinya gitu. Lu lihat deh promis mereka itu, kamu cek, kamu tanyain ada tabungan enggak sih, uang kasku nih. Orang bolak-balik udah top up otomatis ada dong tabungan. Berbulan-bulan itu orang itu pinjam bayar ditanyain ada enggak uang tabungan, ada enggak ini itu. Kalau orang udah ngejelasin yang namanya koperasi simpan pinjam lah, intinya itu kan ada tabungan. Pokoknya kalian tuh jangan sekali-sekali terjebak sama tempo ya. Orang itu niatnya membantu apa mau ngecekek leher orang tiap hari gara-gara kayak gitu. Kayak mana ceritanya? Alasannya dari bos, pinjaman tempo 450 bisa ketemunya 600, ya kan? 600 katanya dari bos. Terjunlah mereka ini petugasnya ke lapangan, ya kan? Menawarkan jasa mereka itu, menawarkan cari-cari nasabah, dirayu-rayunya supaya ambil tempo, ya kan? Nawarin ada tempo, ada mingguan, ada harian, ada seminggu 2 kali, ya kayak gitu kan, namanya koperasi. Alasannya koperasi gitu kan. Makanya saya bilang koperasinya itu hasil minjol atau enggak sih kan kita nggak tahu. Carinya nasabah bagus nih, nasabah bagus, bisa kesebar kemana-mana. Diusungnya itu rekan-rekannya supaya nawarin tuh sama yang dibilangnya bagus tuh nasabah gitu kan. Satu keluarga diutanginnya sama dia, dikasih hutangan sama dia, kan aneh. Semua itu memang butuh duit, semua itu memang bekerja, tapi kan kalau duit ketemu intinya riba, udah riba yang luar biasa. Coba lo, uang 100.000 jadi 200.000 gara-gara kejebak tempo. Coba uang 1 juta jadi 4 juta dan tempo cuman dipatoknya makanya itu dipatoknya hari, seminggu lebih 2 hari. Makanya ini mereka ini hasil minjol dijajakan masyarakat, ya kan? Alasannya koperasi. Setahu saya itu koperasi itu ya simpan pinjam, namanya kita itu kan pernah apa ya, kita itu pernah ngerasain lah hutang piutang, tapi nggak gini caranya gitu kan. Dia bilang itu koperasi itu kan ada tabungannya. Berarti kalau udah orang nggak ada tabungan, ya berarti apa dong gitu. Alasannya ntar kalau udah belum lagi kalau duitnya itu dia udah setor nggak disetorin sama bos. Nah inilah, iya ya, emang gila orangnya, merah biru. Kalau udah gila itu kalap itu isi mata, terbujuknya rayuan itu, rayuan cinta koperasi. Inilah, aduh. Makanya saya bilang hati-hati ya, hati-hati. Apalagi coba kamu mikir, kamu pinjam tempo 450 jadi 750 dalam waktu seminggu, ya 9 hari atau 10 hari. Kalau kita nggak bisa bayar dalam 10 hari dengan totalan duit, udah uangnya kita itu nerima cuma sekian, bunganya sekian, kita nggak bisa nyetorin, bayar bunga. Dihitungnya lagi utang kita utuh nih sama bunga yang pokok nih, dihitung, kita nggak bisa lagi setoran untuk yang 9 hari berikutnya. Tuh ya, di plesetnya lagi kita nggak bisa bayar. Tuh kayak mana itu kalau seandainya pinjaman itu sampai sekian puluh juta, sekian juta. Entah di situ buat narik nasabah dipamerinnya itu promis. Aduh, cari pelanggannya itu kayak mana ceritanya. Makanya saya bilang kalau orang kejerat pasti kejebak, udah. Nanti kalau udah ketemu tempat yang bagus gitu, nggak bisa cari tempat kerja kayak mana bentuknya, lokasi ini kayak mana ceritanya itu.
orang sampai 20-30 geruduk cuma nagih duit 500.000 yang dibungainya ujungnya 600.000. Oh, jangan loh, jangan terjebak alasan koperasi. Tempo-tempoan itu tuh apa, ya Allah, orang geblek. Dalam sebulan uang 1 juta 450 nggak kebayar-bayar. Disitulah anakan dibayar ya, dengan bunga yang 2,5 kali sebulan berapa ya kan, udah bisa nutup utang pokok kayak gitu tuh. Makanya saya bilang jangan dipertahankan yang begitu, ribanya 100%. Nah, ntar lama-lama orang kalau udah nggak bisa bayar kan ujungnya mereka itu kan marah-marah. Kalau mereka udah marah-marah, orang udah habis duit ya buat bayar gitu kan. Lama-lama orang kan makannya kan nggak bisa beli beras. Tapi kalau orang udah pokoknya intinya kalau orang mereka itu petugas mereka ini ngomongnya manis-manis, ya biarin kau manis-manisin aja. Nah, ini yang biasanya itu mereka ini yang udah level ini nih ya kan. Promis itu bisa dijual di online di mana-mana itu ya, atas mana atas tinggal di print, ketik ya kan, komputer canggih guys. Jangan kau tipu tuh. Aduh, cuma modal promis ya kan, orang dijebak terus. Selembar kertas ya, selembar kertas orang dijebaknya sekian ratus sekian juta ya kan. Aduh. Terlama jangan deh lagi ini suruh bayar jangan ya. Orang ini gara-gara itu masih sanak family, tok petugasnya tuh datang ke family, ngadu lah apalah kalau kita punya utang gitu kan. Disitulah jalan mereka itu untuk ngeruk lagi rezeki saudara kita ya. Jangan kasih celah mereka itu. Dimanapun kalian berada jangan mau di perantauan kayak ya kan, apalagi nih pokoknya intinya tuh kalian itu yang level-level kelas pabrik, kerja di pabrik, rasaran empuk bagi mereka itu. Coba kalau nggak percaya, mau pinjol mau setoran cash, udah sasaran empuk bagi mereka ya. Karena apa, itu kalau kayak mana orang nggak curiga ya, itu sekalinya motor masuk mampirnya di tempat tongkrongan mereka itu di sebelah nongkrongnya mereka tuh di situ di Alfa ya, kebetulan kan rumah dekat Alfa ya. Disitulah mereka tuh nongkrong, alasannya diomelin bos kalau belum jam segini pulang awal nggak bawa duit, diomelin bos katanya. Tuh penjelasan mereka tuh, karena saya kadang suka beli apa saya tanya mana. Dan mereka itu hampir semuanya maaf ya sudah bekerja dinaungi untuk yang legal gitu ya. Ternyata mereka itu yang nggak tahu kayak mana ceritanya kok